Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Robi Cahaya Mukti di mata pelajaran Spreadsheet Akuntansi kelas 10. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang operator aritmatika. Operator aritmatika ini atau operator matematika biasanya sering digunakan ya, karena ini adalah rumus dasar ya. Rumus dasar yang biasa digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, mau perkalian, pembagian, atau pemangkatan ya. Di sini ada sedikit penjelasan tentang aritmatika. Operator Excel atau operator aritmatika adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Jadi fungsinya itu untuk memproses atau menghitung data. Intinya itu ya. Jadi operator aritmatika itu fungsinya untuk memproses atau menghitung data. Seperti itu. Contohnya ada tanda bintang ya. Ini tanda yang biasa digunakan di spreadsheet ya, di Excel. Tanda plus, tanda minus, tanda plus atau tambah ya. Operator matematika untuk penjumlahan ya kalau tambah. Kalau kurang itu untuk pengurangan, terus asterisk atau bintang. Ini operator yang digunakan untuk perkalian. Kalau untuk slash itu garis miring, operator matematika yang berfungsi untuk pembagian. Untuk persen itu untuk menyatakan bilangan dalam bilangan persen per 100. Untuk caret itu sisipan, itu operator matematika yang dipangkatkan gitu. Untuk angka yang dipangkatkan ya atau pemangkatan itu pakainya sisipan. Selain operator matematika, kita juga akan berhadapan dengan rumus-rumus yang memiliki beberapa kondisi nantinya ke depannya. Mungkin untuk sekarang kita belajar yang sederhana dulu aja, yang dasar-dasar, tapi nanti ke depannya kita mungkin akan menemukan rumus yang memiliki 2 kondisi atau 3 kondisi. Nah, untuk 2 kondisi dan 3 kondisi itu biasanya kita menggunakan operator perbandingan. Operator perbandingan itu adalah 2 nilai yang dibandingkan dengan menggunakan operator perbandingan Excel, itu hasilnya benar atau salah. Jadi kalau misalkan kalian punya 2 kondisi nih, terus ada yang benar, terus harus ngelakuin apa, yang salah itu harus ngelakuin apa, kayak gitu. Biasanya itu pakai rumus if ya. Nah, ini operatornya, operator perbandingan pada Microsoft Excel-nya ada operator sama dengan mah berarti kan sama ya, namanya juga sama dengan. Operator lebih dari berarti angka 2 lebih dari angka 1, kayak gitu misal. Terus kalau kurang dari angka 2 kurang dari angka 3, kayak gitu. Kalau misalkan lebih dari atau sama dengan berarti 2 lebih dari 1 itu bisa. Lebih dengan 1 itu bisa. Karena yang paling besar itu lebih dari 2. Kenapa? 2 itu berarti paling mentok. 2-nya masuk. Kalau misalkan ada sama dengan berarti 2-nya masuk. Kalau misalkan nggak pakai sama dengan, nggak masuk dari 2 gitu. Ada lebih kurang dari, sama kayak tadi. Kalau misalkan yang 2 itu lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan dari 1, itu berarti 2-nya masuk. Kalau misalkan nggak ada sama dengannya, berarti 2-nya nggak masuk. Terus misalkan kurang dari, kalau misalkan kurang sama dengan, itu berarti kalau misalkan 3 itu kurang sama dengan kurang dari 4, berarti 3-nya masuk gitu. Batasnya itu di 3. Kalau misalkan ada sama dengan, berarti minimalnya itu di angka tersebut yang ditujukan. Misalkan 3 kurang dari 4, berarti yang paling kecil itu 4, bukan 3. Kenapa? Karena nggak ada angka sama dengannya. Beda kalau misalkan lebih kecil sama dengan 3, berarti yang lebih kecil itu angka 3. Yang paling kecil, angka 3-nya masuk, bukan angka 4. Kayak gitu. Kalau tidak sama dengan, itu tidak sama dengan berarti nggak termasuk ya, nggak termasuk dari itu. Kayak gitu. Untuk kalau kalian ingin lebih lanjut, nanti ini ada linknya. Mungkin nanti di CBT bakal disisipkan linknya. Nanti kalian baca-baca aja. Ini masih banyak sebetulnya ke bawah. Selain operator perbandingan, ada juga operator teks dan lain-lain.
kalian bisa baca di sana. Mungkin kalau untuk sekarang kita akan praktek atau mencoba operator aritmatika yang sederhana dulu ya. Nah, di sini kita coba langsung ya praktek. Karena berhubung di sekolahnya banyak kegiatan dan juga karena sedang pandemi, jadi kita tidak bisa praktek di sekolah ya. Rumus dasar ya, rumus dasar. Gini, misalkan kita punya angka ke-1, terus angka kedua, terus jumlah, terus keterangan. Nah, kayak gini. Oke. Misal kita punya samain aja lah ya supaya enak. Kita punya angka 3 sama angka 3 dua-duanya. Jumlah keterangan kita pakai ini, keterangannya ini penjumlahan dulu. Tadi kan awalnya penjumlahan ya. Ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus pembagian. Kalau persen sih harusnya kalian udah bisa sih ya, karena persen itu simbol sih ya, simbol bahwa angka itu per 100 gitu. Misalkan 60% berarti 60 per 100 gitu, berapa kayak gitu. Kalau caret pangkat bisa sih pangkat ya, kita coba aja sama pemangkatan. Kayak gini, misal kita punya gini. Misal kita ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan itu simbolnya tadi apa? Plus ya, tanda plus. Misalkan kita ingin menjumlahkan angka ke-1 dan angka kedua, berarti harusnya hasilnya 6 ya, karena 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba, kita jumlahkan. Awalnya, setiap rumus itu, ingat ya, jadi setiap rumus yang ada di Excel itu awalnya pasti ada sama dengan. Mau itu rumus apapun, awalnya pasti sama dengan. Kayak gitu. Mau rumus kondisi, mau rumus penjumlahan, mau rumus mencari nilai, apapun awalnya pasti pakai sama dengan. Kayak gitu ya. Jadi sama dengan jangan lupa. Awalnya sama dengan dulu. Karena kita ingin menjumlahkan, kalau secara logika ya, secara penjumlahan biasa gitu. Berarti kan kalau kita mau menjumlahkan angka ke-1 dan kedua, penulisannya itu kan harusnya kayak gini kan. 3 tambah 3 itu sama dengan berapa kan? Sama dengan 6. Ini kalau misalkan penulisan biasa kan. Ini kalau misalkan penulisan biasa. Nah, 3 tambah 3 sama dengan 6. Terus yang jumlah pakai rumusnya itu sama dengan dulu. Karena kita ingin 3 tambah 3 itu kita tinggal klik aja, arahin ke angka 3. Angka 3 itu ada di sel B4. B4 ditambah sel berapa? C4. B4 ditambah C4. Kayak gitu ya. Kita lihat hasilnya. Sama ya, 6. Nah, jadi kayak gitu ya. Setiap rumus itu harus ada tanda sama dengannya. Nah, itu jangan sampai lupa. Awalnya harus ada tanda sama dengan. Itu berarti dinyatakan sebuah rumus. Itu ada rumus kalau misalkan ada sama dengan. Kayak gitu. Selanjutnya kita pengurangan. Kalau misalkan pengurangan kan harusnya 3 dikurangi 3 sama dengan 6. Ini kan ya. Berarti kayak gimana kalau rumusnya? Awalnya apa? Sama dengan dulu, sama dengan. Terus 3 ditambah kurang ya. Kurang 3. Harusnya berapa hasilnya? 0 ya. Oh, ini salah, harusnya kok 6, harusnya 0 ya. Nah, ini simbolnya minus.
Betul kan ya? 6, 0, perkalian, tandanya bintang. Kayak gini ya harusnya. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Ini kayak gini. Sama dengan dulu, seperti biasa. Sama dengan, jangan sampai lupa. Sama dengan kita arahkan ke B6. Sel B6 dikalikan dengan sel C6. 3 kali 3 sama dengan 9. Kayak gitu ya. Mudah ya, gampang sekali. Cukup dengan sama dengan sel berapa dikali sel berapa langsung jadi. 1 detik beres. Gitu ya. Asal kalian paham aja. Awalnya ada sama dengan, terus angka ke 1 dikalikan dengan angka berapa gitu kan. Kalau misalkan mau banyak kayak gimana, ya tinggal tambah-tambahin aja terus gitu. Misalkan ada angka ketiga nih. Angka ketiga misalkan ya. Angka ketiga di sini ya, kita mulai angka ketiga di sini. Itu ada 5 sama 5. Oh, yang ini kayaknya nggak usah deh, 3 aja. Ini oke. Pembagian. Ini aja. Ini. Dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, ini. Berarti harusnya kan kayak gini. Kalau pembagian berarti 3 dibagi 2. Gitu kan ya? 3 dibagi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 ya. 0,5. Karena 3 dibagi 3 1 dibagi 2 0,5. Nah, sip. Oke, dirumusnya kayak gimana? Sama dengan kita arahin ke angka yang pertama dulu. 3 dibagi 3 dibagi lagi 2. Gitu ya. Kalau misalkan ada 3 angka, tinggal ditambahin aja operatornya ya. Operatornya tambahin lagi, terus tambahin angka selanjutnya kayak gitu ya. Enter 0,5. Betul ya? 0,5. Terus untuk pemangkatan kita tinggal arahin aja. Nah, ini untuk pemangkatan itu karena pemangkatan bisa tunggal ya angkanya. Berarti dikalikan dengan angka yang sama, itu berarti sama dengan dulu. Kita klik angkanya. Nah, ini kita sisipkan. Tanda sisipkan itu di mana ya? Sebentar. Nah, sisipkan. Kita ingin 3 itu di pangkat berapa gitu. Pangkat misalkan 2 lah ya, 3 pangkat 2 lah ya. Sama dengan 3 pangkat 2 misalkan 9 ya. Betul ya. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3, betul kan? 3 kali 3 sama dengan 9. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nemuin 3 angka, itu tinggal ditambahin. Kalau misalkan 2 angka, kalian tinggal kayak gini. Terus gimana kalau misalkan kalian udah ngitung nih, misalkan penjumlahan kayak gini, terus mau dijumlahin lagi. Hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan itu mau dijumlahkan atau total. Itu ada rumusnya. Itu adalah sama dengan sum kurung buka. Kurung buka itu berarti range ya, jarak dari F4 sampai dengan F8 itu dijumlahkan. Jangan lupa dikurung tutup. Itu artinya pengelompokannya diakhiri gitu ya. Jadi pengelompokan dari F4 sampai F8 itu harus dijumlahkan. Rumus jumlahnya itu dari mana? Dari sum yang tadi. Nah, ini dari sum ya. Sum sama dengan sum F4.2 F8. Ini berarti rank dari F4 sampai F8 itu akan dijumlahkan. Seperti itu. Udah ya? Gampang banget. Kalau misalkan kalian di rumah ada laptop, bisa coba di laptop. Kalau misalkan kalian nggak ada laptop,
atau komputer, kalian bisa coba di HP ya, di ini WPS Office kalian bisa, atau kalian bisa download Excel juga kalau nggak salah ada ya di HP. Sekarang kalau nggak salah ada. Coba aja kalian download itu. Untuk rumusnya sama kayak gini, percis banget kayak gini. Kalian bisa ikutin cara yang di sini, meskipun beda aplikasi tapi sama ya caranya kayak gini, konsepnya sama. Kalian bisa coba aja. Mungkin untuk selanjutnya tugas kalian itu tugas ya. Pertama buat kayak gini ya, angka kayak gini, tapi harus berbeda ya. Misal angka pertama itu diambil dari absen kalian. Ini nomor absen ya. Ini absen kalian. Misalkan absen saya 99. Absen 99. Terus ada di sini angka kedua. Angka kedua ini absen ditambah 5 lah ya. Absen ditambah 5. Absen ditambah 5. Terus angka ketiganya ini jangan ini deh. Absen tambah 3, yang ini absen tambah 5. Absen ditambah 5. Terus penulisan biasa. Penulisan biasa mau ditulis atau enggak bebas ya. Kalau saya di sini tulis aja. Penulisan biasa sama jumlah atau rumusnya ya. Terus keterangan kayak gini ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan kayak gitu. Oke. Terus kalian tambah ini. Misalkan absen saya nih 99. Terus angka keduanya absen ditambah 3, berarti 99 tambah 3 berapa? 102 ya. 102. Terus kalau misalkan angka ketiga berarti 99 ditambah 5 berarti 104. Kayak gini. Nah, ini kayak biasa, ini sama aja, samain. Ada penjumlahan, pengurangan sama pemangkatan. Kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kalian jumlahin. Penjumlahan misalkan ini 99 ditambah 102 ditambah 104. Nanti di sini rumusnya kayak gimana? Jumlahnya nanti otomatis. Terus di sini jangan lupa total. Totalnya tadi pakai sum ya. Jangan lupa sama dengan sum. Pakai ini rumus total itu total sum ya. Nah, total itu sum. Kayak gini. Sip. Nanti kalau kalian bingung gitu mau nanya atau gimana, boleh japri saja saya ya, boleh di WA, tanya-tanya aja. Tapi jangan lupa kalian bilang dari kelas akuntansi ya, kelas 10 akuntansi, takutnya nanti nggak kebalas sama saya. Kayak gitu. Oke. Sip. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran sekarang, pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.